Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kembali bersama saya untuk materi kimia kelas 11. Topiknya yaitu tentang laju reaksi kimia. Untuk topik ini atau pada video ini akan saya sampaikan tentang pengertian laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Langsung kita masuk ke tayangan berikutnya. Laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia itu biasanya ditampilkan sebagai di sini kita lihat bahwasannya pengertian laju reaksi kimia merupakan perubahan konsentrasi reaksi ataupun perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Artinya atau lebih jelasnya bahwa seberapa cepat konsentrasi reaksi berkurang atau seberapa cepat konsentrasi produk meningkat. Perlu diketahui bahwasannya semakin berkurang reaksi, maka otomatis produk akan semakin meningkat. Dan waktu yang diperlukan untuk itu adalah merupakan salah satu faktor dalam perhitungan reaksi kimia. Sebagai contoh gampang saja, seberapa cepat orang berlari itu tergantung pada waktu. Semakin pendek waktu, maka dia akan semakin cepat. Maka laju reaksi kimia berbanding terbalik terhadap waktu. Semakin laju, maka waktunya semakin pendek, dan semakin lambat, maka waktunya semakin besar. Kemudian pada reaksi kimia atau laju reaksi kimia ini kita kenal sebagai teori tumbukan, yaitu teori yang menyatakan bahwasannya suatu reaksi kimia dapat berlangsung jika yang pertama mencapai energi aktivasi minimum, yang kedua terjadi tumbukan sempurna antar partikel. Logika gampang saja bahwasannya untuk mereaksikan sebuah reaksi kimia maka diperlukan energi. Energinya ini harus tercapai. Kemudian dan akan terjadi benturan antar partikel, namun benturannya harus tepat sempurna. Contoh, kalau kita kesenggol dikit aja artinya tidak jadi masalah. Tetapi tumbukan yang dimaksud di sini adalah tumbukan yang betul-betul tepat. Bukan di pinggir, bukan di samping, justru mainkan di tengah. Jadi reaksi kimia itu tidak hanya berlangsung secara gampang saja, tidak. Reaksi kimia itu berlangsung jika terjadi atau tercapainya energi aktivasi. Itu pertama. Kedua, kalau sudah tercapai energi aktivasi, maka harus terjadi tumbukan. Sudah tercapai energi aktivasi namun tidak terjadi tumbukan, juga tidak terjadi reaksi kimia. Dan tumbukannya perlu diingat bahwasannya tumbukannya harus tumbukan sempurna. Artinya tidak boleh hanya kesenggol, tapi tepat. Jika kita melihat tadi bahwasanya ada syarat suatu reaksi kimia itu berlangsung. Salah satunya adalah energi aktivasi. Pada materi sebelumnya itu kita kenal namanya reaksi termokimia. Reaksi termokimia itu membahas tentang dua reaksi yang sangat umum, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Di mana reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap atau memerlukan energi dari lingkungan. Sementara eksoterm melepaskan energi ke lingkungan. Jika kita melihat energi aktivasi yang ada pada tampilan, maka energi endoterm atau energi aktivasi endoterm itu lebih tinggi dibandingkan energi reaksi eksoterm. Maka bisa kita simpulkan energi endoterm itu lebih sulit untuk terjadinya reaksi karena dia membutuhkan energi aktivasi yang lebih. Sementara reaksi eksoterm, contohnya pembakaran, itu lebih mudah terjadi. Kenapa? Karena energi aktivasinya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan
endoterm. Oke, kita masuk. Tadi sudah pengertian, kemudian apa kaitannya dengan termokimia. Nah, sekarang kita masuk tentang faktor laju reaksi. Ada 4 faktor laju reaksi, yaitu luas permukaan bidang sentuh, kemudian konsentrasi, kemudian suhu, dan yang terakhir adalah katalis. Oke, di tampilan di sini ada dibilang bongkahan versus serbuk. Nah, maksud bongkahan versus serbuk ini apa? Kita membahas tentang luas permukaan bidang sentuhnya. Kalau kita lihat, seakan-akan pada bongkahan itu lebih luas dibandingkan serbuk. Tetapi pada kaitannya di sini, permukaan bidang sentuh adalah berapa banyak yang terkena terhadap partikel lain. Maka bentuk atau luas permukaan bidang sentuh suatu zat akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Logika gampang saja, lebih mudah mana? Bongkahan gula dilarutkan atau serbuk? Otomatis kita sama-sama akan menjawab serbuk. Pada jumlah yang sama, pada massa yang sama, di bongkahan dengan serbuk, maka yang lebih mudah bereaksi adalah yang serbuk. Kenapa? Karena dia tersentuh lebih banyak. Sementara pada bongkahan dia hanya permukaan saja, bukan yang di dalam-dalamnya tidak kena atau tidak tersentuh, sehingga dia lebih lama. Logika gampang kedua yaitu, jika kita punya kayu dan kita bakar, kalau dia masih dalam bentuk bongkahan atau gelonggongan, atau masih dalam bentuk satu batang seperti itu, dia akan lebih lama terbakar dibandingkan kalau kita cacah atau kita potong-potong. Jika kita potong-potong, maka dia lebih cepat terbakar atau lebih cepat habis menjadi abu. Yang kedua, konsentrasi atau molaritas. Konsentrasi di sini bisa kita ambil dari molaritas atau normalitas. Semakin tinggi suatu reaksi, semakin tinggi suatu konsentrasi suatu zat, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Hal ini karena semakin banyak zat yang bersentuhan akan terjadinya tumbukan efektif. Logikanya gini, kalau kita dalam suatu ruangan kelas, itu jumlahnya 40, itu kita akan lebih mudah bersenggolan dengan teman dibandingkan dengan satu kelas yang sama tapi jumlahnya 2 orang. Jumlah tersebut kita anggap sebagai konsentrasi. Jadi kalau makin tinggi konsentrasinya, maka kemungkinan bersentuhan atau kemungkinan terjadinya tumbukan efektif untuk menghasilkan reaksi kimia itu lebih cepat dibandingkan dengan yang konsentrasinya kecil. Ya contohnya seperti tadi, 40 orang ya otomatis lebih mudah bersenggolan dibandingkan hanya yang 2 orang. Yang ketiga itu suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin memperbesar energi kinetik yang terjadi pada suatu zat. Sehingga semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan efektif dan tercapainya energi aktivasi. Syaratnya kan tadi ada 2 dalam terjadinya reaksi kimia. Pertama terjadi tumbukan, kemudian yang kedua adalah energi aktivasi. Suhu di sini, jika semakin meningkat suhu, otomatis energi yang diperlukan itu akan lebih mudah tercapai. Dan gerakan partikel pada suatu tempat, jika suhu dinaikkan, maka dia akan bergerak lebih cepat. Sehingga menghasilkan energi kinetik yang lebih besar. Dan bergerak sana, bergerak sini. Contoh, kalau kita di tempat panas, otomatis kita akan lebih mudah bergerak atau lebih cepat bergerak. Tak mungkin kita nunggu lama-lama, kita ada kepanasan. Dan kemungkinan terjadinya tumbukan amat sangat besar. Maka suhu di sini jika dia meningkat, maka partikel tersebut juga kepanasan. Jadi kalau kepanasan, jadi kan bergeraknya lebih cepat, jadi kemungkinan benturan akan terjadi lebih besar. Nah, yang terakhir ini agak spesial yaitu katalis. Pada katalis merupakan zat tambahan yang fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Gampangnya seperti ini saja. Katalis ini hanya tambahan saja.
Dia fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi. Contoh tadi pada grafik endoterm. Pada grafik endoterm itu kan energi aktivasinya besar atau tinggi. Dengan penambahan katalis ini, maka energi aktivasinya akan berkurang karena dibantu. Dan katalis dia ikut dalam bereaksi namun tidak ikut dalam hasil. Katalis itu dia akan ikut dalam reaksi, namun saat terbentuk hasil reaksinya, dia akan terlepas kembali menjadi katalis tersebut. Pak, kira-kira kita gimana? Dapatnya dari mana sih katalis itu? Yang paling mudah saja, kalau dalam pelajaran biologi, yang dikatakan sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu apa? Contohnya adalah enzim. Enzim ada di mana, Pak? Oke, enzim salah satunya adalah di mulut kita dan itu merupakan katalis. Katalisnya itu seperti ini. Kalau kita tidak dibantu oleh enzim, maka pencernaan akan semakin lambat. Fungsi enzim adalah menurunkan energi aktivasi pada reaksi. Sehingga kalau kita ngunyah atau pada dalam lambung, itu lebih mudah bereaksi dibandingkan kalau kita tidak punya enzim. Jadi enzim adalah salah satu biokatalisator. Enzim ikut bereaksi tapi dia tidak ikut dalam hasil dan dia akan kembali kepada enzim kembali. Kalau dalam pelajaran biologi itu ada namanya KN-log atau enzim spesifik terhadap substrat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan belajar di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, sehat selalu. Nanti kita akan ketemu di sekolah. Dan jika tidak paham, silahkan bertanya pada LMS Classroom yang disediakan. Silahkan aktif untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.